Halo semua, senang sekali kita bisa bergabung kembali di podcast Terbitlah Terang dengan episode kali ini berjudul Jalan Sunyi. Kenapa kok jalan sunyi ya? Nah, ini mengingatkan saya pada satu puisi Robert Frost, salah satu favorit saya ya. Judulnya The Road Not Taken. Coba Mbak Dami baca puisinya. Oh, oke. Terima kasih, Mbak Mel. Saya dikasih kesempatan untuk membaca puisi. Saya berusaha semampu saya karena actually I'm not a poet, but I love poems. Dan ini agak panjang, nggak apa-apa ya kalau agak salah-salah. Oke, jadi judulnya seperti tadi dikatakan Mbak Mel, The Road Not Taken. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted to wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Wow, luar biasa. Terima kasih Ya, Mbak Dami. jadi ini tentang kira-kira gimana kalau tadi dibaca itu apa kira-kira yang ditangkap Mbak Dami atau Mbak Nana? Kalau saya langsung menangkap yang bagian akhir ya. Jadi ketika ada jalan, malah yang diambil tuh kok malah jalan yang sunyi, yang tidak banyak Dilewati orang gitu ya. dilewati Dia orang. sempat lihat sih dua-duanya gitu mempertimbangkan yang mana gitu ya. Tapi akhirnya mengambil yang sunyi itu. Nah, ini sekarang terkait dengan profesi nih. Profesi kita masing-masing gitu ya. Satunya ahli serangga gitu ya. Yang ini ahli fisika Alam semesta. alam semesta gitu ya. Kayaknya kalau dilihat tuh nggak banyak orang yang menekuni hal-hal ini gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ketika ibu berdua ini memilih, saya mau jadi ahli serangga, saya mau jadi ahli fisika alam semesta, itu masih mikir-mikir, banyak pertimbangan, pengen sebetulnya ini, kalau ke sini tuh bisa dapat kerjaan lebih baik, kalau sini tuh banyak sekali kemungkinan dapat harta atau apa ya, Jadi orang kaya. orang kaya atau banyak terkenal atau gimana gitu. Tapi kenapa kok memilih? Apakah memang ada pertimbangan seperti itu? Atau memang dari dulu-dulunya kok memang mau ke situ gitu ya? Gimana itu? Coba Mbak Nana dulu. Wah, saya terus terang baru berpikir soal itu ketika jalannya sudah ditempuh. Oh. Terlambat ya mikirnya. Karena dulu saya pikir saya selalu tertarik pada alam. Tetapi yang mana yang kepingin saya dalami begitu. Tapi langit itu punya kesan yang mystery ya. Jadi bukan misterius dalam artian mistik begitu, tetapi sepertinya ada banyak rahasia dalam pengertian sains yang belum banyak kita ketahui, dan kok saya pingin tahu begitu. Dan tapi sayangnya yang herannya itu memang saya nggak mikir tentang pekerjaan ya, saya nggak memikirkan tentang occupation, tetapi saya lebih kepingin tahu gitu. Dan mengapa saya pada akhirnya boleh
memilih astronomi ya saya pikir itu bagian dari keberuntungan luxury bahwa tidak ada sesuatu yang memaksa saya harus memilih Jalan yang lain. jalan yang lain begitu. Tetapi kalau saya pikir ulang, saya pikir itu pilihan yang betul-betul mengikuti keinginan hati walaupun mungkin dari sisi keputusan agak naif ya karena saya nggak memikirkan masa depan waktu itu. Jadi ada panggilan gitu ya. Ada panggilan. Semesta memanggil. Ya, sangat powerful ya. Sangat kuat panggilannya Ya. dan justru memilih jalan situ. Kalau Mbak Dami bagaimana? Mirip ya. Jadi saya tahu bahwa saya ingin menekuni bidang yang hubungannya dengan lingkungan. Itu clear ya. Tapi lingkungan kan banyak ya, luas. Ya, jadi waktu itu kemudian saya mikir, saya ingin menjaga alam. Ya, jadi memang tujuannya adalah ingin menjaga alam. Tapi saya nggak tahu apa itu. Nah, ketika masuk IPB, kemudian saya mencari jurusan yang nggak begitu diminatin orang. Oh, jadi justru mencari yang sunyi itu ya. Saya mencari yang tanpa saya sadari lah. Jadi pas tadi dengan Mbak Nana, kemudian Mbak Mel tadi mengawali dengan sunyi, saya baru sadar juga bahwa saya sengaja memilih itu karena saya itu ingin lain dari yang lain gitu loh. Saya nggak tahu kenapa. Jadi ada sesuatu di dalam gitu kali ya. Saya nggak mau seperti orang kebanyakan. Saya ingin memilih sesuatu yang belum dilakukan orang, yang tidak banyak dilakukan orang. Mungkin karena saya takut bersaing kali ya. Saya takut saya nggak bisa bersaing, berkompetisi. Jadi saya memilih sesuatu yang belum disukai oleh orang banyak dan itu adalah serangga. Luar biasa. Apakah ada tantangan ketika memilih itu? Mungkin misalnya dari keluarga, kok milihnya ini begitu ya, atau dari masyarakat, atau bahkan juga dari teman atau dari lingkungan. Ada nggak gitu yang mempertanyakan kenapa gitu? Atau semuanya lurus-lurus saja, dia pilih terus oke gitu. Mbak Nana? Mbak Dami dulu. Kalau saya dari keluarga sama sekali enggak ya. Saya cukup beruntung Semua berasal mendukung. dari keluarga yang you do what you love gitu ya. Jadi enggak ada tantangan. Cuman memang beberapa teman gitu loh kok milih itu dulu kan namanya hama dan penyakit ya. Orang jarang apa sih jurusan hama dan penyakit. Kok ngurusin serangga yang kecil-kecil gitu. Jadi paling kadang-kadang teman-teman suka ngeledek gitu aja. Tapi overall kalau di pertanian sih orang paham betapa pentingnya hama dan penyakit ya. Yang ngeledek tuh teman-teman SMA yang bilang tahu, loh kamu ngurusin kecoa misalnya gitu. Tapi kalau di IPB sendiri itu adalah sebuah jurusan yang sebetulnya semua orang paham betapa pentingnya ini karena tanpa ada yang menekuni bidang ini, pertanian kita bisa kolaps gitulah ya. Oke, gitu. Mbak Nana, mulus-mulus saja. Ya saya pikir mulus-mulus aja walaupun paling ditanyain kalau Mbak Dami ditanyain kecoa saya ditanyain oh nanti kalau udah lulus ngapain buka biro ramal karena Buka biro banyak ramal. orang bingung astronomi dan astrologi. Ya, jadi bidang yang belum terlalu dikenal orang. Betul, belum Ya, dikenal. pasti itu gitu ya. Ngapain persisnya ngapain kalian? Tapi ternyata ya setelah menempuh jalan itu malah Mbak Nana sudah di tengah jalan baru mikir ya kok saya ngambil ini gitu ya. Ternyata tidak sunyi-sunyi amat ya. Ini buktinya sibuk sekali nih dua orang ini ya. Nggak pernah berhenti kemana-mana, berkeliling, beraktivitas. Jadi ternyata apapun yang betul-betul diinginkan, dicita-citakan kalau ditekuni dengan betul, ternyata betul membuka begitu banyak kemungkinan ya. Gimana Mbak Dami? Betul sekali ya. Jadi kalau dilihat apa yang terjadi both of us ya, kalau saya ngeliat Mbak Nana juga luar biasa gitu ya. Jadi benar sekali ketika kita memilih jalan yang sunyi itu mungkin karena itu jarang dikerjakan orang, expertnya di situ tidak banyak gitu ya. Justru kemudian malah diperlukan gitu. Biasa kan supply and demand, ketika supply-nya sedikit kemudian malah demand-nya jadi banyak begitulah ya. Nah, saya melihat kita melihat itu sunyi atau tidak tuh ternyata sangat relatif ya. Ya, tapi apa sih sunyi itu ya? Jadi kalau saya melihat ternyata pilihan yang saya tadinya
less road travel, itu ternyata bukan sunyi, tidak sunyi karena kemudian kerjaannya banyak banget, terus orang ingin mengetahui apa terutama dengan climate change, apa yang akan terjadi dengan serangga, kemudian banyak serangga-serangga juga menjadi faktor penyakit manusia yang kayak gitu-gitu. Jadi lagi-lagi ya saya mengatakan bahwa sesuatu yang tadinya kita pikir sunyi ternyata dalam perjalanannya begitu mengheboh, dan kemudian juga ternyata serangga tuh menjadi entry point untuk membuka Banyak dunia-dunia yang lain yang itu saya nggak duga Mbak Mel. Belajar serangga tapi kemudian pintu-pintu lain itu terbuka. Nah Luar itu yang biasa. wow, bagi saya wow banget. Ya, ternyata ilmu Anda berdua ini sangat relevan saat ini ya. Sangat luar biasa relevan. Kak Nana tadi bagaimana? Iya, saya pikir seperti Mbak Dami ya, judul hama dan penyakit itu kan sebetulnya mempertemukan beberapa elemen ya dalam sains. Saya juga pikir ketika belajar kosmologi jelas elemen dasarnya fisika dan matematik, tapi kan ada alam yang real yang mana orang observasi, jadi ketemu dengan teknologi, ketemu dengan komputasi, data analisis, itu dari satu sudut teknis saja. Tetapi ketika orang bicara tentang alam semesta, ada banyak narasi tentang semesta yang datang dari yang non saintifik, apakah itu tradisional, apakah itu keyakinan. Jadi dia jadi tempat bertemu banyak orang karena masing-masing mengantar dimensi yang mereka minati gitu. Jadi senang sekali ketika belajar kosmologi itu ketemu dengan orang-orang yang datang dengan penuh minat, walaupun bukan hal teknis yang mereka ingin tahu, tetapi lebih merasa ingin diyakinkan relasinya dengan alam. Saya pikir itu menarik sekali dan buat saya itu yang rasanya kemudian paling penting gitu. Jadi dari satu pintu serangga dan satu pintu kosmologi, ternyata masuk ke ruang yang sangat multidimensi, multidisiplin, transdisiplin, ketemu dengan orang-orang yang mungkin punya cara pendekatan sangat berbeda ya, kosmologi tradisional, lalu penyakit, dan sekarang ini soal climate change, perubahan iklim, menyatukan dua-dua ini kalian berdua ya, dari serangga sampai alam semesta. Semua terkait dalam persoalan yang kita hadapi saat Dan ini. budaya. Dan budaya begitu juga. Iya, betul. Jadi sekarang pertanyaannya kan untuk anak-anak muda ya. Ya, jadi semoga ini menginspirasi anak-anak muda ya untuk menuruti panggilan hati. Dan mereka hidup di zaman yang lebih sulit saya kira dari kita. Pertama, karena kekhawatiran nanti tidak dapat pekerjaan bagaimana gitu ya. Dan pertimbangan itu begitu banyak sekarang. Bukan hanya saya ingin ini gitu ya. Dunia ini begitu tidak jelas lagi arahnya. Sehingga kalau pilih ini nanti bagaimana, ini bagaimana. Bukan dua lagi, kalau tadi di puisi itu hanya dua. Ini mungkin ada banyak sekali. Dan pertanyaannya juga banyak. Barangkali kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda yang gelisah, yang dapat tekanan macam-macam. Kamu kalau pilih itu nanti nggak ada kerjaannya, begitu ya. Atau yang punya kekhawatiran-kekhawatiran dan bahkan juga bingung, apa sih yang saya harus lakukan? Bahkan kadang-kadang tidak punya panggilan yang jelas. Kalau kalian berdua dari awal sudah, oh saya mau masuk ini ya. Mereka masih bingung, mana ya yang saya harus masuki? Kira-kira bagaimana? Berat ini. Saya sering memikirkan itu Mbak Mel. Jadi saya merasa anak-anak zaman sekarang itu kasiannya ya. Mereka itu jarang punya waktu untuk berdialog sama dirinya sendiri. Karena begitu banyak suara-suara di luar ya. Yang bising gitu. Sehingga mungkin mereka sendiri nggak pernah mendengarkan suara hatinya itu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa saya
sampaikan ke anak-anak muda gitu. Mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan itu, carilah waktu di mana Anda itu bisa just be with your own thoughts and build a dialogue within, ya. Baca buku, ya. Jadi bukan nonton film, tapi baca buku. Dan ketika kita baca buku itu kan kemudian kita berimajinasi, kita membayangkan, baca. Nah, itu proses-proses itu kan sekarang makin jarang, ya. Ya. Dan ternyata itu penting sekali untuk membentuk karakter. Jadi saya pasti pengen bilang sama anak-anak cucu, jangan lupa untuk mencari waktu untuk dengan diri sendiri itu dan merenung dan think about what you want to do. You, dirimu sendiri, bukan suara-suara di luar. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain atau untuk sesama kita, ya, Iya. sesuai talenta yang dipunyai. Betul. Nah, Mbak Nana, seandainya Mbak Nana sekarang ini masih SMA nih, misalnya gitu ya, menghadapi dunia seperti ini, kita bayangkan lagi kalau kita sekarang hidup zaman sekarang, kira-kira apa kira-kira yang bisa sebagai anak yang harus hidup di zaman sekarang ini, kira-kira kita akan bicara apa pada diri kita sendiri gitu? Jelas pasti sulit ya. Saya pikir mencari apa yang paling fundamental, yang mana dia menjadi modal yang tidak lekang begitu. Kemampuan berpikir, bekerja apa yang bisa dikembangkan, diadaptasi. Jadi untuk kemampuan berpikir, saya selalu pikir kemampuan merunut logika, relasi kausal jelas itu ya. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil sekarang itu kan intinya mau mengekstraksi itu, tapi kadang-kadang malah itu lewat ya. Yang terkerjakan tuh hal yang teknisnya saja, tetapi yang fundamentalnya malah tersamar. Tetapi saya pikir kalau saya ngerti yang fundamental itu, saya punya modal untuk bisa dikembangkan ketimbang sesuatu yang sangat-sangat spesifik begitu ya. Takutnya tren bisa berubah, apakah tren dari minat, tapi juga misalnya ada artificial intelligence yang mungkin akan mengganti sebagian besar dari sumber daya manusia begitu kan. Nah, apa yang AI nggak akan bisa kerjakan atau tetap harus perlu dibantu oleh manusia. Itu satu. Yang lain adalah mungkin perlu tahu juga apa yang bukan saya gitu. Itu apa yang bukan saya, ya. Sedemikian Jadi, sampai saya nggak merasa nggak mungkin saya tersiksa. mengerjakan itu. Ya. Penting sekali tadi tuh ya, yang mendasar, yang tidak bisa digantikan AI. Barangkali misalnya kreativitas, tadi kata Mbak Dami, berpikir untuk menjadi diri saya sendiri, tidak mungkin digantikan oleh AI, ya, pikiran. Kemudian tadi apa yang bukan saya, ya. Jadi kalau saya harus seperti itu, saya masih ingat tuh waktu SMA banyak yang menasihati, kamu belajar aja jadi sekretaris, karena pasti kerjaan banyak. Sastra untuk apa sih, siapa sih gitu ya. Nah, tapi saya tahu itu bukan saya. Kalau saya pasti nanti bos saya akan banyak mengalami kesulitan karena saya sangat punya masalah dengan mengerjakan hal-hal secara rapi, ya begitu ya. Jadi saya menuruti yang saya gitu ya, yang betul-betul sampai kapanpun saya tidak akan merasa bosan karena itu saya senangi. Jadi barangkali mudah-mudahan teman-teman muda yang sekarang tentu lebih sulit kondisinya dari yang kita alami semua, ya. Kita lebih simple, Ya, ya. kita waktu zaman itu mungkin tidak seperti sekarang rumitnya, ya. Tapi saya yakin kalian semua pasti punya sesuatu, ya. Masing-masing, semua tidak ada yang bisa digantikan. Setiap orang itu sangat istimewa, ya. Punya kegabungan antara kreativitas, kemampuan, kepribadian yang tidak bisa diduplikasi oleh yang lain.
Dan saya yakin masing-masing akan menemukan jalannya sendiri ya. Harus percaya Harus itu. percaya bahwa jalannya, kalau perlu buka jalan, kalau belum ada jalan. Tadi Robert Frost sudah tersedia 2. Sekarang Iya, barangkali banyak jalan yang ada 1.000, tapi ada satu jalan yang harus dibuka. Iya, Harus pakai kapak dulu, dibuka dulu ya. Nah, barangkali itu. Saya kira ini renungan kita hari ini ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih sahabat-sahabat Terima kasih. Terbitan Terang. Dan terima Makasih. kasih untuk 2 narasumber kita yang luar biasa. Sampai ketemu. Sampai ketemu.